Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pelajaran matematika. Materi yang akan kita bahas kali ini adalah tentang matriks. Nah, yang perlu kalian ketahui sebelum mempelajari matriks ini adalah tujuan pembelajaran kita. Yang pertama yaitu mendeskripsikan konsep matriks sebagai representasi numerik dalam kaitannya dengan konteks nyata. Yang kedua, mendeskripsikan operasi sederhana matriks serta menerapkannya dalam pemecahan masalah. Yang ketiga, menyajikan model matematika dari suatu masalah nyata yang berkaitan dengan matriks. Nah, di dalam video ini, Ibu hanya akan membahas tentang pengertian matriks. Untuk selanjutnya, akan Ibu jelaskan di video kedua dan ketiga. Jadi, simak baik-baik ya video pertama ini, karena ini adalah poin penting dalam melanjutkan pelajaran matriks kalian nanti. Oke, yang pertama adalah pengertian matriks. Definisi matriks di sini, jika kalian lihat, sebenarnya kalian bisa melihat matriks ini dalam kehidupan sehari-hari kalian. Sering sekali. Contohnya, tabel dan klasemen Liga Champions grup A ini. Nah, jika kalian hilangkan kolom 1, 2, atau baris pertama, maka angka-angka tersebut dikeluarkan dan dibentuk dengan tutup kurung, itu bisa disebut dengan matriks. Maka ada baris pertama, baris kedua, ketiga, keempat. Ada kolom pertama, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Nah, baris itu yang mana sih? Baris itu yang bentuknya horizontal atau ke samping. Sedangkan kolom itu yang bentuknya vertikal atau tegak lurus ke atas. Jadi kalau sekarang Ibu tanya, mana baris pertama? Nah, betul sekali. Kita sebutkan ya. Ada 6, 5, 1, 0, 17, 2, 15, 16. Nah, sekarang kalau Ibu tanya, di manakah kolom keempat? Sebutkan. Ya, betul. Kolom keempat yang elemen-elemennya terdiri dari 0, 1, 3, 4. Oke ya. Kalian harus tahu dulu banyaknya baris dan kolom. Maka, di sini terlihat matriks itu didefinisikan sebagai susunan berbentuk persegi panjang dari elemen-elemen yang diatur berdasarkan baris dan kolom. Lalu, di sini ada notasi elemen dan ordo matriks. Nah, notasi matriks ini biasanya dinotasikan dengan huruf kapital. Seperti A, B, C. Huruf kapital itu huruf besar ya. Secara umum, matriks dengan M baris dan N kolom disajikan sebagai berikut. Oh iya, perlu kalian ketahui, notasi itu nggak hanya A, B, C. Semua huruf dari A sampai Z itu bisa menjadi notasi matriks. Secara umum, matriks dengan baris M dan N kolom disajikan sebagai berikut. Nah, seperti yang tadi udah Ibu sebutkan ya, ada baris pertama, baris kedua, ketiga, dan keempat. Ada kolom ke-1, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8. Nah, yang ada tanda oranye ini, misalkan 1. Dia disebut dengan elemen matriks. Sebenarnya semua angka yang ada di dalam matriks ini disebut dengan elemen matriks. Nah, sekarang kalau Ibu bilang, sebutkan elemen matriks baris pertama, kolom kedua. Nah, di sini ada baris pertama di atas dan kolom kedua. Maka kalau Ibu tanya elemen matriks baris pertama dan kolom kedua, yaitu yang angka? Nah, betul sekali, angka 5. Nah, berarti kalau misalkan angka 1 ini yang Ibu tandai ya, itu adalah elemen matriks berapa? Betul, elemen matriks baris kedua kolom ke-4. Karena dia posisinya ada di baris kedua dan kolom ke-4. Jangan lupa, sebutkannya baris dulu, baru kolom. Nah, gimana dengan angka 2 ini yang di pojok? Betul, dia adalah baris ke-4 dan kolom ke-8. Kalau Ibu tanya, baris ketiga, kolom ke-7 adalah angka? Betul sekali, min 8. Jadi kalau misalkan untuk menentukan elemen matriks itu, seperti itu ya. Baris kedua, kolom ke-5. Betul sekali, angka 14. Nah,
Jadi itu adalah disebut dengan elemen-elemen matriks. Yang ada di dalam matriks itu adalah elemen-elemennya. Nah, sekarang kita ke ordo ya. Ordo itu disebutkan dari banyaknya baris dan banyaknya kolom. Contoh misalkan yang matriks besar ini dulu ya, yang tadi udah kita sebutkan elemen-elemennya. Kalau dia disebutkan dengan ordo, dia bisa disebut dengan ordo berapa? Nah, betul. Karena terdiri dari 4 baris dan 8 kolom, jadi ordo matriks tersebut adalah 4 baris dan 8 kolom atau 4 kali 8. Seperti contoh-contoh di bawah ini. Dinotasikannya dengan huruf besar B, lalu tutup kurung, ada matriks 2, 3, 1, dan min 1. Maka ordonya 2 kali 2. Kenapa ordonya 2 kali 2? Karena dia terdiri dari 2 baris dan 2 kolom. Yang selanjutnya, matriks C. Ada 1, min 1, 3, dan di bawahnya ada min 1, 5, 7. Maka disebut ordo 2 dikali 3, karena terdiri dari 2 baris dan 3 kolom. Selanjutnya, ada matriks D, terdiri dari 3 baris dan 2 kolom. Jangan lupa sebutkan dulu barisnya baru kolomnya. Nah, misalkan ibu tanya nih sekarang, di matriks C, sebutkan elemen matriks baris kedua, kolom kedua. Ya, betul sekali. Di matriks C, baris kedua, kolom kedua adalah angka 5. Oke, kalian sampai sini paham ya? Semoga bisa memahami karena ini adalah awal mulanya dalam pembelajaran matriks. Nanti selanjutnya ada operasi matriks sampai dengan pemecahan masalahnya. Oke, sampai di sini dulu pembelajaran kita tentang pengertian matriks. Nanti kalian akan bisa melihat contoh-contoh lainnya di dalam modul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.